Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Alat Penukar Kalor pada Sistem Air Conditioner atau AC. Untuk pengertian AC akan dibacakan oleh Mupli. Baiklah, air conditioner atau AC adalah mesin yang dibuat untuk menstabilkan suhu dan kelembapan udara di suatu ruangan. Alat ini digunakan untuk mendinginkan atau memanaskan, tergantung kebutuhan. Namun, AC sering disebut sebagai pendingin udara karena lebih banyak digunakan untuk menyejukkan ruangan. Sesuai namanya, air conditioner, AC memiliki fungsi untuk mengondisikan udara di sebuah ruangan agar terasa sejuk, nyaman, dan sehat. Ada tiga hal yang dapat dikondisikan atau diatur dengan menggunakan AC, yaitu suhu, kelembapan, dan kebersihan udara. Prinsip kerja AC. 1. Sistem pemanasan AC. Saat AC sedang dipanaskan, kondensor menyerap udara dingin di ruangan sehingga refrigeran berubah dari cair menjadi gas. Gas refrigeran panas mengalir menuju evaporator dan panas akan dilepaskan keluar ruangan dengan bantuan kipas. Saat kondensor bekerja 1 menit, jika tidak ditutup oleh kipas angin, maka suhu permukaannya bisa mencapai 40-50 derajat. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Ilham. Prinsip kerja AC. 2. Sistem pendingin AC. Udara panas dari ruangan yang masuk ke AC akan mengalir melalui kumparan pendingin sehingga menjadi dingin. Refrigeran dari evaporator yang bertekanan rendah mengalir ke kompresor sehingga refrigeran akan berubah menjadi cairan dan suhunya turun. Udara dingin mengalir melalui pipa kapiler dan dikembalikan ke ruangan. Next. Komponen pada pendingin ruangan. 1. Kompresor. Alat ini berfungsi sebagai pusat sirkulasi refrigeran atau freon ke seluruh bagian AC. Jadi saat kompresor bekerja, alat ini akan mensirkulasi freon dengan cara memompa freon sehingga mengalir ke seluruh bagian AC. Kompresor juga berfungsi untuk membentuk dua daerah tekanan yang berbeda, yaitu daerah bertekanan tinggi dan rendah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri. Yang kedua, kondensor. Kondensor berfungsi sebagai penukar kalor, menurunkan temperatur refrigeran, dan merubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair. Pelepasan kalor pada AC biasanya menggunakan bantuan udara atau angin. Sebagai media pendinginnya, kalor atau panas dilepaskan ke udara bebas dengan bantuan fan motor. Agar pelepasan kalor berlangsung cepat, desain pipa kondensor dibuat berkilau dan diberi sirip. Next. 3. Evaporator. Fungsinya hampir sama dengan kondensor, yaitu sebagai penukar panas. Dengan bantuan fan indoor, evaporator akan menyerap udara panas dari sebuah ruangan dan merubah suhu udara tersebut menjadi rendah atau dingin, lalu disirkulasikan lagi ke ruang tersebut. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Muzadi. Yang keempat, pipa kaliper. Fungsinya adalah menurunkan tekanan dan mengatur aliran refrigeran freon menuju evaporator. Pipa kapiler menghubungkan dua bagian tekanan yang berbeda, yaitu tekanan tinggi dan rendah. Tekanan tinggi pada refrigeran akan diturunkan, menyebabkan terjadinya penurunan suhu pada bagian freon mencapai suhu terendah terdingin. Next. 5. Freon. Refrigeran atau freon adalah unit AC yang berbentuk senyawa kimia atau gas. Fungsi dari freon adalah sebagai fluida yang akan membuat suhu udara suhu udara yang AC keluarkan oleh pendingin ruangan. Pada umumnya, freon atau refrigeran tidak memiliki bau maupun warna. Baiklah, akan dilanjutkan oleh Zakri. Yang keenam, fan kondensor. Fungsinya untuk membantu proses mendinginkan freon di dalam kondensor AC.
7. Blower evaporator. Blower berfungsi mengisap udara yang ada di sekitar blower, lalu dihembuskan ke ruangan melalui strip evaporator. Dengan cara seperti ini, maka udara mampu melepaskan panas ke bagian freon yang memiliki suhu lebih rendah. Jadi, udara yang nantinya masuk ke dalam kabin sudah pasti lebih dingin atau sejuk. Ini dia contoh video cara kerja AC. Saya Muhammad Al-Fatih akan menjelaskan prinsip dasar cara kerja AC. Dimulai dari refrigeran di dalam kompresor, lalu dialirkan menuju kondensor. Freon dialirkan melalui pipa-pipa kapiler. Freon di kondensor dalam bentuk gas dialirkan menuju pipa evaporator. Sebelum sampai ke evaporator, gas freon akan berubah dalam bentuk cair. Lalu gas freon dalam bentuk cair dialirkan menuju evaporator. Setelah sampai di evaporator, freon dialirkan dalam bentuk cair dan suhunya turun. Lalu cairan freon dialirkan kembali menuju ke kompresor. Siklus ini terjadi berulang-ulang. Nah, dilihat di sini kondensor fan dan evaporator blower. Kondensor fan mengeluarkan hawa panas karena freon dalam bentuk gas. Lalu evaporator mengeluarkan hawa yang dingin karena dalam bentuk cair. Bisa dilihat udara panas keluar dari kondensor dan hawa yang dingin keluar dari evaporator. Baiklah, itu dia prinsip cara kerja AC yang dijelaskan dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.